Voice of Indonesia. Baik, pendengar dan pemirsa Voice of Indonesia, di studio kami saat ini telah hadir Bapak Haji Denny Hudaini Ahmad Arifin. Beliau adalah Ketua Tim Pentasih Al-Quran Isyarat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga Bapak Muhammad Amar Ma'ruf, seorang diplomat karir Kementerian Luar Negeri Indonesia. Assalamualaikum Pak Amar. Waalaikumsalam Pak Bani. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Pak Bani. Ini pertemuan kita yang kesekian kali juga Pak ya. Alhamdulillah. Ya, hari ini kami akan berbincang tentang inovasi literasi Al-Quran untuk penyandang disabilitas. Karena semua orang mempunyai hak yang sama, equal rights, terhadap semua akses. Tentunya termasuk juga terhadap membaca Al-Quran. Nah, hal ini akan menjadi topik perbincangan kami hari ini bersama Pak Denny dan juga Pak Amar. Saya ke Pak Denny dulu. Pak Denny, kita tahu bahwa survei ekonomi nasional itu di tahun 2020 memang sudah ada 4 tahun ke belakang, tapi mungkin datanya masih akurat, mencatat bahwa ada sebanyak lebih dari 28 juta penyandang disabilitas, atau setara dengan 10,38% populasi nasional atau populasi Indonesia. Nah, diantaranya tergolong penyandang disabilitas sensorik rungu wicara atau yang dikenal dengan istilah PDSRW. Nah, sebagai sasaran dan mitra dakwah yang membutuhkan literasi Al-Quran, bagaimana selama ini fasilitasi yang dilakukan oleh Kemenak Republik Indonesia terhadap mereka ini? Baik, terima kasih pemirsa dan pendengar yang budiman. Alhamdulillah, Kementerian Agama melalui Keputusan Menteri Agama nomor 889 tahun 2022 telah menetapkan Mushaf Al-Quran Standar Indonesia, di mana Mushaf Al-Quran Standar Indonesia ini terdiri dari 4 jenis. Yang pertama adalah Mushaf Al-Quran Rasam Uthmani, lalu yang kedua adalah Mushaf Al-Quran Bahriyah, Mushaf Al-Quran Braille, dan yang terakhir yang keempat adalah Mushaf Al-Quran Isyarat. Untuk mushaf yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ini pemerintah sudah menetapkannya sejak tahun 84 melalui mekanisme Mukernas Kerja Ulama Al-Quran. Nah, tetapi yang untuk mushaf Al-Quran Isyarat baru ditetapkan tahun 2022. Artinya usia mushaf Isyarat ini masih muda sekali, baru 2 tahun. Tetapi sebelum Menteri Agama menetapkan mushaf Al-Quran Isyarat itu tentu ada proses yang cukup panjang. Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 itu kami melakukan penelitian dan pengkajian, menginventarisasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, lembaga-lembaga apa saja yang sudah melakukan belajar dan mengajar Al-Quran Isyarat itu, kemudian metodenya apa saja gitu ya. Nah, setelah kami inventarisasi, lalu setelah itu kami undang teman-teman tuli dan teman-teman yang selama ini membina teman-teman tuli terkait dengan baca Al-Quran Isyarat itu. Kemudian kami melakukan lokakarya. Disitulah kami mendengar dan berdiskusi bagaimana mushaf Al-Quran Isyarat di Indonesia akan kita susun dan akan kita tetapkan gitu ya. Dan alhamdulillah mulai tahun 2020 kami langkah pertama adalah menyusun pedomannya terlebih dahulu. Nah, dengan pedoman itulah menjadi langkah awal dan menjadi sandaran untuk kami menyusun panduan membaca Al-Quran Isyaratnya dan juga juz amma isyarat. Bahkan alhamdulillah terakhir di tahun 2023 termasuk di tahun 2024 ini juga kami sedang menyusun mushaf Al-Quran Isyarat lengkap 30 juz itu. Sehingga mudah-mudahan dengan hadirnya mushaf Al-Quran Isyarat ini bisa diakses dengan mudah, khususnya untuk teman-teman tuli, dan kita juga teman-teman dengar bisa mengajarkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Oke, Pak Denny, saya akan kembali ke Pak Denny nanti tentang bagaimana aplikasinya ya nanti di lapangan seperti apa. Nah, saya ke Pak Amar dulu. Pak Amar, Bapak ini kan memiliki concern yang sangat besar terhadap upaya literasi Al-Quran bagi penyandang disabilitas. Nah, salah satunya melalui adopsi inovasi IMASDAR. Ya, IMASDAR. Tadi Pak Denny belum sampai ke sini penjelasannya seperti apa, tahapan-tahapannya. Nah, sebuah aplikasi inovatif IMASDAR ini sebuah inovasi bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Nah, Pak Amar bisa berbagi informasi kira-kira
Apa sih sebenarnya IMAS dan seperti apa penerapannya? Baik, terima kasih Pak Pane. Selamat Ramadan juga buat para pendengar semua. Jadi IMASDAR itu pada dasarnya adalah satu program kegiatan ketika kami berada di Libya, Pak. Sebagai kuasa usaha di sana, kami memulai satu program pemberdayaan masyarakat sebetulnya. Pemberdayaan masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri. Dan kebetulan ini terhubung oleh ide dari dosen kami dan juga guru kami di Pusdiklat Kemlu, yaitu Pak Dr. Basuni, seorang bahasa Arab, ketika dia memberikan satu pelatihan kepada para petugas-petugas Kemlu atau staf-staf Kemlu yang akan berangkat ke dunia yang berbahasa Arab. Pak Dr. Basuni melihat kita yang rata-rata sudah berumur, merasa concern. Waduh, kalau bapak-bapak dalam umur begini untuk bahasa Arab dari awal agak sulit ya, karena loading byte-nya sudah berkurang. Lalu namun ada satu hal yang mungkin pendekatan yang bisa mempercepat, minimal mengerti apa itu bahasa Arab. Jadi ada yang namanya masdar, katanya kata dasar yang sebetulnya asal kata itu bisa berubah menjadi berbagai arti, Pak. Nah, itulah makanya sebagai contoh dia mencontohkan bahwa misalnya kitab bisa jadi maktab bisa jadi uktub. Jadi dari satu buku bisa jadi tempat bukunya, bisa jadi tulislah. Itu sampai 11 kata tuh derivatif, Mbak. Nah itu kami tertarik, Pak. Wah ini menarik juga nih kalau kita coba bikin satu telaah sedikit gitu kan. Nah ketika kami di Libya, kami bertemu dengan teman-teman mahasiswa yang juga bahasa Arab. Kami utarakan ide itu. Oleh mahasiswa kita yang ada di sana di Libya dan di Tunis, disambut. Pak, coba kami kerjakan, Pak. Kita mulai dari surat-surat pendek. Al-Fatihah dulu gitu. Al-Fatihah. Oh ya, coba di Al-Fatihah. Dikerjakan sama mereka sampai beberapa ayat pendek, lalu disampaikan ke kita. Wah, udah kelihatan kan tuh, Pak? Jadi telahan dari bahasa Arab dari surat Al-Fatihah, di situ dikupas masdar asal kata dari Ar-Rahman jadi Irham, jadi sampai ada 11 itu sampai ayat berikutnya. Nah itu kami jadikan format digital, lalu kami teringat seperti yang Bapak Pane sebut bahwa ini education for all. Lalu bagaimana dengan teman-teman penyandang disabilitas? Kami berhubungan dengan Jakarta, ketemu ketika itu dengan namanya kami sebut ya Bu Ella ya, dan tim Majelis Taklim Tuli Indonesia yang dipimpin oleh Pak Rama yang saat ini ada di sini. Nah Pak Rama menyebut baik. Nah kita terjemahkan arti-arti dari kata-kata dari bahasa Arab dari Quran itu dengan logat isyarat mereka, kode isyarat mereka. Namun mungkin agak sedikit menyinggung dengan mushaf Al-Quran ini. Mungkin nanti ada perbedaannya, Pak. Ada perbedaannya, namun kita sama-sama melibatkan para penyandang disabilitas. Nah, alhamdulillah itu terjadi, lalu di endorse juga oleh pimpinan Majelis Imam Besar Masjid Istiqlal dan Pusdikat kami. Dan ketika itu karena ini adalah bahagian yang tidak terpisahkan dengan program-program yang ada di negara administrasi, di mana setiap tahunnya tuh di Libya itu ketika itu ada konferensi bahasa Arab internasional setiap tahun ya Pak. Nah kebetulan ini mungkin juga karena Indonesia adalah negara yang populasi adalah Muslim, mayoritas Muslim. Mereka diundang dan juga kebetulan kita adalah salah satu negara yang anggota OKI, kita diundang. Nah pada kesempatan itu alhamdulillah IMAS tadi sudah ada, jadi sementara ini sudah jadi segitu kan. Tapi kita sampaikan dalam konferensi itu bahwa inilah produk-produk masyarakat Indonesia terkait masalah bahasa Arab dalam bentuk bahasa Arab, pengupasannya dan melibatkan teman-teman sahabat-sahabat disabilitas. Itu mungkin apa yang nanti saya akan lanjutkan perdalam lagi dengan pemanfaatannya di Indonesia, Pak Amar. Saya kembali ke Pak Denny. Nah tadi kan Pak Denny sudah tercipta, sudah ada bentuk panduannya. Nah kemudian dari panduan itu dikembangkan sebagai bagaimana aplikasinya. Maksudnya ini kan tidak mungkin dong panduan ada tapi tidak diaplikasikan gitu Pak Denny. Seperti apa? Iya, jadi memang berawal dari pedoman membaca mushaf Al-Quran isyarat. Kami beserta tim penyusun itu setelah itu menyusun semacam
cara belajar membaca Al-Quran isyarat tingkat dasar. Atau kalau untuk teman-teman dengar ada istilah Iqra gitu ya. Nah, ada Iqra jilid 1 sampai dengan jilid 6. Nah, kami juga sama menyusun buku panduan belajar membaca Al-Quran isyarat. Dari buku itu memperkenalkan huruf-huruf hijaiyah isyarat gitu ya. Kemudian memperkenalkan harokat, tanda baca, lalu memperkenalkan huruf tunggal 1, tunggal disambung 2 huruf, 3 huruf dan seterusnya. Sama seperti dengan buku Iqra pada umumnya itu. Nah, setelah selesai diterbitkannya buku panduan itu, kami melangkah ke turunan selanjutnya yaitu juz amma-nya. Dan alhamdulillah juz amma itu kami susun karena di dalam pedoman itu kami mengakomodir metode kitabah dan metode tilawah. Jadi kalau metode kitabah itu teman-teman tuli mengisyaratkan semua apa yang tertulis dalam mushaf Al-Quran. Jadi tidak menerapkan sistem tajwid di dalam mengisyaratkan bacaan Al-Qurannya itu. Tapi kalau metode yang tilawah adalah mengisyaratkan sesuai dengan bunyi hurufnya. Kalau misalnya idgham bi gunnah, maka nun ketika nun sukun bertemu dengan ya itu yang nun sukunnya tidak disyaratkan tapi langsung ke huruf ya-nya itu. Ketika alif lam syamsiyah misalnya bismillahirrahmanirrahim, nah, alif dan lamnya itu tidak dibaca tapi langsung ke ar-rahman gitu. Ra tasdid lalu fathah, ha sukun, mim fathah, nun kasrah dan seterusnya itu. Nah, setelah juz amma juga kami sudah terbitkan. Setelah itu kami melangkah ke produk berikutnya. Mushaf Al-Quran lengkap 30 juz. Dan ini adalah mushaf Al-Quran isyarat yang pertama kali di dunia. Belum ada di negara-negara Islam yang lainnya yang sudah menyediakan akses membaca Al-Quran dalam bentuk mushaf, dalam bentuk lembaran, dalam bentuk buku, lengkap 30 juz dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Nah, tahun 2023 kami baru menerbitkannya yang untuk metode kitabah. Nah, insya Allah di tahun 2024 ini kami sedang menerbitkan, sedang melayout gitu ya, untuk yang metode tilawahnya. Kami mohon doanya dari para pemirsa dan seluruh pendengar, mudah-mudahan segera terwujud dan segera dapat dimanfaatkan dengan seluas-luasnya oleh masyarakat Muslim, khususnya untuk sahabat-sahabat tuli Muslim di Indonesia ini. Insya Allah. Nah, Pak Denny, saya tertarik banget nih. Bahasa isyarat. Nah, apakah isyarat atau simbol-simbol ini sama dengan yang kita pakai dalam bahasa Indonesia? Iya. Jadi sesuai dengan kesepakatan teman-teman tuli yang terlibat di dalam penyusunan bahasa Al-Quran isyarat itu, huruf yang diisyaratkannya adalah menggunakan Arabic Sign Language atau yang biasa kita singkat dengan ASL. Jadi bukan menggunakan isyarat Indonesia atau isyarat Inggris, tetapi isyarat Arab hijaiyah gitu ya. Sehingga huruf alif di Indonesia sama, yaitu dilambangkan dengan atau disyaratkan dengan ibu jar ini. Di Saudi juga sama, atau di beberapa negara Islam lainnya juga sama gitu ya. Kalau di Sibi atau di Bisindo kan beda gitu ya. Ada sistem isyarat yang tersendiri gitu ya. Nah, karena kita sebagaimana maklumi bahwa Al-Quran itu kan berbahasa Arab gitu ya. Nah, maka teman-teman tuli juga sepakat kalau begitu kita mengisyaratkannya adalah menggunakan isyarat huruf Arab katanya. Supaya isyarat kami di Indonesia dengan isyarat orang Saudi, orang Mesir atau orang Yordan dan seterusnya itu sama gitu ya. Cuman yang membedakan kalau di Indonesia teman-teman tuli ini mereka menginginkan ada isyarat untuk harokat dan tanda bacanya. Jadi ada isyarat fathah dari kanan ke kiri. Kalau isyarat kasrah dari atas ke bawah. Kalau isyarat dhammah melengkung gitu ya. Nah, sedangkan di saudara-saudara kita tuli di Saudi Arabia tidak menggunakan itu. Nah, memang ini kita punya kekhasan tersendiri di dalam mengisyaratkan mushaf Al-Quran standar Indonesia itu. Oke. Artinya ketika katakanlah orang Indonesia bertemu dengan orang Arab Saudi yang sama-sama disabilitas, mungkin apakah bisa kita katakan 75% atau 80% mereka akan bisa saling memahami apa yang disampaikan dengan bahasa isyaratnya, Pak Denny? Iya, secara umum hurufnya sama gitu ya. Nah, memang ini kita perlu sosialisasi dan sharing gitu ya dengan saudara-saudara kita.
kami berharap melalui Pak Amar dengan Kemlu ini bisa melakukan apakah dalam bentuk seminar internasional atau konferensi internasional terkait dengan Quran Isyarat, sehingga kita bisa berbagi pengalaman dari negara masing-masing bagaimana cara membaca Al-Quran Isyarat dengan isyarat itu. Oke. Pak Amar, tadi ada sinyal dari Pak Denny, mungkinkah akan bisa diadakan sejenis seminar internasional untuk membahas tadi itu, untuk melekatkan bahasa isyarat yang kita pakai di Indonesia dengan yang ada di negara lain. Tapi sebelum ke situ, saya mau tanya yang lanjutan pertanyaan saya yang tadi dulu Pak Amar. Nah, Pak Amar, bisa nggak seperti apa pemanfaatan imasdar itu sendiri di Indonesia? Kalau tadi kan teman-teman kita dari Kemenak itu sudah punya panduan dan sudah juga punya simbol-simbol isyarat yang digunakan. Nah, apakah ini bisa juga diterapkan atau diaplikasikan dengan sistem imasdar yang sudah dibuat oleh timnya Pak Amar seperti itu? Jadi gini Pak Pane, bahwa pada dasarnya imasdar itu adalah dibuat dalam rangkaian penguatan kerjasama juga sebetulnya dengan pihak negara akreditasi. Karena kebetulan saya ditempatkan di negeri yang berbahasa Arab, dan kebetulan bidang-bidang kerjasama di perwakilan yang kebetulan kami pernah bersana di sana itu mencakup berbagai bidang yang memang kebetulan menyangkut bidang sosial dan budaya. Dan kebetulan juga mitra kita adalah Asosiasi Penyandang Cacat negara setempat. Jadi bahan yang kita buat itu, imasdar itu kita gunakan sebagai bahan untuk berdiskusi dengan asosiasi penyandang cacat di sana, bahwa atau disabilitas di sana, bahwa ini loh produk Indonesia, produk masyarakat Indonesia yang bisa menjadi bahan diskusi kita dengan asosiasi penyandang disabilitas di sana, sehingga terjadi komunikasi yang intens. Sehingga itu pun tadi kami diundang dalam satu konferensi internasional dalam rangka untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang berbahasa Arab bahwa ini adalah produk kreatif dari masyarakat Indonesia yang ada di negara di tempat kita berada, untuk sama-sama engage dalam program nasional mereka juga. Nah, itu pemanfaatan yang kita gunakan ketika kami berada di luar negeri. Jadi kita sandingkan dengan asosiasi setempat yang sama disabilitas dan juga berbahasa Arab dengan produk kita, sehingga menjadi kegiatan kita dalam setahun tuh kita minimal 3-4 kali diskusi dengan asosiasi mereka untuk bahas itu. Minimal pengenalan, pendekatan antara kita dan asosiasi sudah ada produknya. Dan kalau untuk di Indonesia, kan ini adalah open source, Pak Pane, para pendengar dan pemirsa. Jadi jaringan yang kita miliki bisa kita gunakan. Kita berikan mereka secara cuma-cuma, kita sebar melalui WhatsApp, Facebook, apapun, bahwa ini ada imasdar yang bisa menjadi satu referensi bagi kita untuk coba yang tertarik mendalami bahasa Arab, pelajari dulu dan mungkin juga memperkaya atau mengkritisi imasdar ini, sehingga semakin terus berkembang, semakin terus engage dan inklusi di dalam pemberdayaan masyarakat. Itu mungkin Pak. Nah, ini maaf Pak Denny dan Pak Amar kalau saya salah menanggap ini. Dari apa yang disampaikan Pak Denny tadi, minta supaya diadakan seminar-seminar internasional terkait pengembangan bahasa Arab isyarat ini, bahasa isyarat ini, dan Pak Denny, Pak Amar tadi juga mengatakan bahwa mereka sudah mengadakan kegiatan internasional tapi dengan lokal ya, target setempat. Nah, apakah tidak memungkinkan Kemenlu dalam hal ini timnya Pak Amar dengan timnya Pak Denny itu jalan berbarengan gitu loh? Yuk kita sama-sama kemana kayak gitu ya? Gitu. Gimana dari Pak Amar? Alhamdulillah Pak Pane, Pak pemirsa dan Pak pendengar, dan kita bersyukur juga saya bertemu dengan Pak Denny, dengan pimpinannya ketika itu Pak Abdul Aziz, yang kebetulan dijembatani oleh para penyandang disabilitas tunggu ini. Pak Amar, kenapa kita nggak ketemu dengan Kementerian Agama? Oh, oke. Diatur pertemuan, kita ketemu, sehingga bertemulah kami dengan timnya Pak Denny, dan alhamdulillah kita pancing ke salah satu organisasi OKI yang di situ ada wingsnya atau sayapnya, yaitu Islamic University of Technology, dan rupanya mereka tertarik. Dan yang lebih istimewa itu adalah karena IUT itu adalah wings dari OKI sebagai satu forum internasional juga, yang kebetulan murid-muridnya itu yang berlevel 1 sampai S3
itu multinasional Pak, multinasional dari negara-negara anggota OKI. Sehingga kemarin alhamdulillah kita bersama-sama dengan timnya Pak Denny berhasil membuat satu seminar virtual yang dihadiri oleh para peserta dari 8 negara. Jadi 8 negara itu dalam kerangka sebetulnya organisasi kerjasama Islam, wingsnya yang namanya Islamic University Technology yang berbasis di Ghaziabad Bangladesh. Mungkin itu satu langkah yang telah kita lakukan dengan pihak Kemenak, dan kita berharap ya Pak Denny mudah-mudahan ini akan terus bergulir, bahkan pihak-pihak yang telah mendengarkan apa itu mushaf Quran berisyarat itu terus ingin mendalaminya. Dan kebetulan kita kemarin terima surat apresiasi dari mereka yang isinya memang we look forward to have a further potential cooperation in the future. Itu yang mudah-mudahan itu satu narasi kalimat yang bisa membuat kita terus berkreativitas. Insya Allah. Ya, ini kembali ke Pak Denny. Seperti apa upaya yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama ataupun diprakarsai oleh Kementerian Agama khususnya untuk LPMQ dalam upaya pengembangan teknologi media literasi yang didesain untuk penyandang disabilitas ini, Pak Denny? Iya. Saat inilah saat era digital gitu ya. Betul. Sehingga tidak mungkin kita hanya mengandalkan hanya buku cetakan atau sesuatu yang terbatas untuk dijangkau dan diakses gitu ya. Maka kami sejak 2 tahun terakhir sudah mengembangkan mushaf Al-Quran Isyarat ini dalam bentuk Android. Dan itu kami integrasikan di dalam aplikasi Android Quran Kemenak. Jadi nanti teman-teman tuli yang ingin mengakses lengkap mushaf Al-Quran Isyarat dalam bentuk Android nanti bisa di-download di Play Store Quran Kemenak itu. Termasuk juga yang teman-teman yang menggunakan berbasis iOS itu ya, yang Apple itu. Dan juga kami sediakan di layanan website kami lajnah.kemenak.go.id. Di situ nanti sudah ada juga layanan itu. Dan terakhir kami juga sudah mengintegrasikannya di Microsoft InWord. Jadi teman-teman yang ingin mengcopy kemudian ingin menyalin teks Al-Quran dengan terjemahnya dan dengan huruf isyaratnya sudah kami sediakan layanan di situ. Jadi sangat mudah, bisa diakses, dan nanti bagi guru-guru para pengajar yang ingin mengajarkan teks ayat Al-Quran dengan isyaratnya bisa diakses melalui di-download, kemudian bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Subhanallah. Pak Amar, tadi kalau teman-teman kita tim dari Kemenak itu sudah memasukinya ini dunia digital, kita tidak bisa lari dari itu, termasuk kami dari Voice of Indonesia, kami sudah go digital gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana dengan iMasdar ini Pak Amar, dan apa keunggulannya nanti kalau memang dia sudah masuk di dalam dunia digital itu? Kalau iMasdar sebetulnya kan memang base-nya sudah digital ya, sudah elektronik Masdar. Dan apalagi itu ada open source, aplikasinya bisa di-download dimanapun berada. Jadi sebetulnya kita tinggal memanfaatkan itu sebagai upaya untuk memperluas jejaring kita dengan modal yang ada, dengan yang smartphone yang kita miliki, untuk terus menyebarkan itu satu persatu ke link-link yang lain sehingga mereka bisa membukanya dan bisa mempelajarinya. Itu satu hal. Dan untuk digital yang kebutuhan terkait masalah mushaf ini, mushaf Isyarah Kemenak ini, dan kebetulan ini harapan kita adalah karena yang mengundang kita dan kita berkomunikasi adalah Islamic University of Technology. Kami berpikir bahwa kenapa tidak kebutuhan-kebutuhan yang mungkin belum kita penuhi untuk para disabilitas itu kita coba kaji dari aspek teknologinya. Tadi sangat apresiatif sekali dengan apa yang saya sampaikan oleh Pak Denny, telah melalui aplikasi Android, iOS segala macam. Namun kemarin kita pernah berdiskusi juga dengan salah satu tim asosiasi turisme Indonesia bahwa ada hal-hal lain juga yang memang perlu dikembangkan aspek teknologinya. Dan inilah makanya saya juga berharap teman Kemenak sudah punya satu langkah ke depan bagaimana terus memodernisasi. Nah, kita melihat sejauh mana kebutuhan Kemenak untuk bekerja sama dengan pihak luar negeri. Insya Allah Kemlu akan terus mencoba mendampinginya itu. Mudah-mudahan kerjasama ini semakin dan semakin erat. Amin. Ya, Amin. Pak Amar, Pak Denny.
Baik, pendengar dan pemirsa Voice of Indonesia, sebenarnya masih banyak hal yang ingin kami bincangkan di dalam diskusi ini, di dalam dialog ini. Namun ya seperti biasa, produser saya sudah kasih tanda waktu saya sudah habis. Mudah-mudahan di lain waktu bisa bertemu kembali dengan Pak Denny dan Pak Amar. Dan apa yang kita bincangkan hari ini cukup sangat berguna bagi teman-teman kita dari penyandang disabilitas. Seperti di awal saya sudah sampaikan bahwa semua orang mempunyai hak yang sama untuk semua akses, termasuk dalam akses untuk membaca atau memahami Al-Quran tadi. Baik, terima kasih Pak Denny, terima kasih Pak Amar, terima kasih semuanya sudah bersedia datang ke studio kami. Baik, pemirsa dan pendengar, demikian tadi bincang saya bersama Bapak Denny Hudaini Ahmad Arifin dari Kemenak. Beliau adalah Ketua Tim Pentas Quran Isyarat, dan juga Pak Muhammad Amar Maruf, Diplomat Karir Kemlu Republik Indonesia. Saya Daulat Pane, terima kasih atas kebersamaan Anda. Voice of Indonesia.